Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak Lara senang sekali karena hari ini kita bisa beribadah bersama-sama lagi walaupun masih secara virtual. Adik-adik tahu tidak kalau hari ini kita merayakan Hari Keturunan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Untuk itu, mari mengucapkan salam kepada kakak, adik, atau teman yang ada di samping kita. Selamat Hari Pentakosta Kakak Wiwin, selamat Hari Pentakosta Kakak Rio, selamat menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Adik-adik semua berdiri, kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, Kakak Lara mau tanya, siapa di sini yang pernah merasa takut? Iya, hampir semua ya ternyata pernah merasakan takut. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika merasakan takut? Apa hal-hal yang membuat adik-adik merasa takut biasanya? Iya, ternyata ada yang takut kalau gelap, ada yang takut kalau bunyi kilat. Nah, apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik merasa takut atau bagaimana caranya adik-adik melawan rasa takut yang ada dalam dirinya adik-adik? Wah, ternyata ada yang menyanyi lagu rohani, ada yang berdoa. Adik-adik, Tuhan Yesus tempat kita bersandar. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya dalam Mazmur 16 ayat 8 berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Adik-adik, Tuhan Yesus selalu bersama kita dan pasti menolong kita. Jadi kita tidak boleh merasa takut lagi. Kita memuji Tuhan, kita menyanyi Allah Bapa melindungi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Sherly. Sebelumnya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersekolah minggu bersama-sama hari ini, walaupun masih secara virtual. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh mendengarkan cerita dengan baik dan juga melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga Kakak Sherly yang akan membawakan cerita hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita, Kakak Sherly mau tanya. Di negara kita ini ada banyak bahasa-bahasa daerah. Nah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sulawesi, bahasa Toraja, bahasa Bugis, bahasa Tolaki, dan masih banyak lagi bahasa yang ada di Indonesia ini. Tetapi tidak semua bahasa-bahasa daerah kita bisa berkata-kata dan memahaminya. Begitu pula yang terjadi di Yerusalem pada saat itu. Pada saat itu semua orang Yahudi dari segala bangsa berkumpul merayakan hari Pentakosta. Nah, para murid-murid Tuhan Yesus juga berkumpul dalam suatu rumah. Mereka bercakap-cakap dan merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini adalah hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Pada saat murid-murid berkumpul dalam suatu rumah, tiba-tiba turun terdengar dari langit suatu suara yang sangat besar, suara angin yang besar dan masuk ke dalam rumah itu, disertai dengan nyala atau lidah-lidah api, sehingga lidah-lidah api ini menghinggapi murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya ini. Dan benar, setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun dan memenuhi murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini dapat berkata-kata dengan bahasa lain yang sebelumnya mereka tidak paham, tidak bisa berkata-kata dengan bahasa ini karena karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga murid-murid ini bisa berkata-kata dengan bahasa yang mereka tidak pahami. Orang yang banyak itu datang berkerumun setelah mendengar suara angin keras. Mereka datang berkerumun di rumah itu. Dan orang banyak ini mereka bingung. Mereka bingung karena murid-murid menceritakan tentang perbuatan Tuhan dengan penuh keberanian kepada semua orang yang berkumpul di rumah itu. Setiap orang mengerti hal-hal yang murid-murid sampaikan, sehingga mereka semua heran. Dan ternyata murid-murid ini sebelum-sebelumnya mereka takut bertemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka sering bersembunyi kalau bertemu dengan orang Yahudi. Tetapi begitu Roh Kudus menghampiri atau memenuhi murid-murid ini, murid-murid Tuhan Yesus menjadi berani.
murid-murid Tuhan Yesus tidak takut lagi bertemu dengan orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini berkata, bukankah mereka yang berkata-kata ini orang dari Galilea? Masa mereka bisa berkata-kata dengan bahasa kita sehari-hari? Dan ada sebagian orang berkata, mungkin orang-orang ini lagi mabuk. Dan ada salah satu murid Tuhan Yesus yang langsung berdiri. Sebelumnya murid ini pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan pada saat itu murid ini, yaitu Bapak Petrus, langsung berdiri dan berkhotbah dengan semangat sekali di depan orang-orang banyak ini. Bapak Petrus ini sudah tidak takut, ia sudah berani. Karena sudah diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk berkata-kata dan menyampaikan firman Tuhan di depan orang-orang banyak ini. Penyampaian atau yang disampaikan Petrus ini kepada orang-orang banyak ini, Bapak Petrus berkata, kalian tahu apa yang terjadi dengan Yesus? Kalian membiarkan dia dibunuh di kayu salib. Tetapi Tuhan Allah membangkitkan dia dari kematian dan mengangkatnya ke surga. Dan sekarang Yesus memberi Roh Kudus kepada kami, sehingga kami memperoleh keberanian untuk menyampaikan firman di depan saudara-saudara semua. Dan Bapak Petrus ini terus berkhotbah, terus menyampaikan kesaksiannya, dan orang-orang banyak ini terharu mendengar khotbah Bapak Petrus, dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Jawab Bapak Petrus, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Nah, adik-adik, Roh Kudus memberi kemampuan kepada murid-murid untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Begitu juga dengan Bapak Petrus mewakili murid-murid dengan beraninya berdiri menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Jangan kita takut jika kita mengalami sesuatu, harus kita berani melakukannya. Setiap orang yang mendengarkan khotbah Bapak Petrus ini mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Mereka senang. Mereka mengalami perubahan karena Roh Kudus memampukan dan terus menolong mereka menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, jika kita percaya kalau Roh Kudus terus menolong kita, Roh Kudus akan mengubah hidup kita selaku orang-orang percaya. Nah, setelah Bapak Petrus berkhotbah, semua orang-orang yang hadir di situ, orang-orang Yahudi, akhirnya mereka memberi diri untuk dibaptis. Ya, demikianlah cerita kita pada saat ini, dan pokok cerita kita pada saat ini, Roh Kudus membuatku berani. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah
di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Nats hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kita ulangi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, adik-adik sebagai orang yang percaya, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang sudah dibawakan oleh Kakak Sherly. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 9a, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, adik-adik, kita telah memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Mari kita berdoa dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang selalu nyata bagi kami semua. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Bapa untuk selalu berani dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih kami anak-anak-Mu telah membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan. Berkati persembahan kami ini, biarlah kami bisa pergunakan di dalam ladang firman-Mu. Tuhan Yesus, kami datang mendoakan adik-adik yang ada di rumah, berkati mereka dalam keseharian mereka, dalam sekolah mereka, dalam permainan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Kami juga mendoakan adik-adik kami atau saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus sembuhkan sehingga adik-adik kami boleh bisa bermain kembali seperti sebelum-sebelumnya. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan karena Tuhan Yesus mengambil orang tua yang terkasih, Kakak Adrianus yang lagi mengalami kedukaan. Tuhan Yesus hiburkan Kakak Adrianus bersama keluarga besar. Kami juga mendoakan orang tua yang ada di rumah yang selalu setia mendampingi adik-adik. Berikan mereka kekuatan, kesehatan,
Kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu, berkati mereka semua dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Ingatlah selalu tentang Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini. Jadikanlah kekuatan Roh Kudus menjadi pegangan dalam hidupmu. Kita menyanyi di hari Pentakosta. Adik-adik, pergi dari tempat ini, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita menerima berkat-Nya. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, semua berdiri, kita menyanyi Kasih Yesus. Adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Dadah.